Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap belajar walaupun dari jarak jauh atau belajar dari rumah. Belajar tidak bertatap muka. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Oke, sebagai perkenalan, di pojok kanan bawah ada nama saya, sebelah kiri ada nomor kontak saya. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin dipertanyakan dari materi kita hari ini, silakan hubungi nomor yang ada di pojok bawah. Oke, langsung saja kita hari ini masuk pada materi kita, yakni pelajaran tentang khalifah. Jadi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca Al-Quran minimal 3 menit. Jadi slide yang ada di tampilan layar HP Anda atau layar laptop Anda, di situ ada surah An-Nisa ayat 58 sampai ayat 53. Silahkan dibaca dari Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila akhir sampai dengan ayat 63 dibaca sampai selesai. Jika sudah selesai, lanjutkan slide yang selanjutnya. Jadi hari ini kita belajar tentang khalifah. Apa sih itu khalifah? Pengertian. Jadi kita hari ini akan bahas tentang pengertian khalifah itu apa, dasar hukumnya, tujuannya, terakhir hikmah dari adanya khalifah. Oke. Pertama, pengertian khalifah. Khalifah berasal dari bahasa Arab khalafa yakhlifu khalifatan, yang artinya menggantikan. Dalam sejarah Islam, khalifah adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Sedangkan menurut istilah, khalifah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Pada masa Umar bin Khattab, gelar khalifah malah digantikan dengan kata amir atau amirul mu'minin. Sedangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah, gelar khalifah tidak sekedar bermakna pengganti Rasulullah, tetapi pengganti Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Dalam surah An-Nur ayat 55, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sedang Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah menjelaskan di sini, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, dan sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi khalifah itulah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang suka beramal soleh. Sejarah timbulnya istilah khalifah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 573 sampai dengan 634 Masehi sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya bersambung pada generasi dinasti Umayyah di Damaskus, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Turki Utsmani, dan kerajaan Safawi di Persia, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan khalifah. Tujuan khalifah secara umum adalah untuk memelihara agama Allah, agama Islam, dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah. Jadi adanya kepemimpinan atau khalifah
Itu adalah mengatur kehidupan suatu bangsa, suatu negara, suatu negeri agar tertata dengan rapi untuk mencapai kesejahteraan dan rahmat dan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa tujuan adanya khalifah? Pertama, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Keempat, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya dasar-dasar khalifah. Menurut Sulaiman Rasyid, apabila diperhatikan dengan seksama dapat diketahui bahwa khalifah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab. Pemerintah harus dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanah rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Jadi kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab itu harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin apapun, pemimpin bangsa terutama, pemimpin negeri, pemimpin umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, keadilan. Hendaknya keadilan ditegakkan terhadap seluruh rakyat dalam segala urusan. Jadi sebagai seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin negeri, jangan sampai membeda-bedakan rakyat kecil, rakyat besar. Jadi semuanya harus mendapatkan keadilan. Keadilan itu banyak bentuknya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90. Nanti adik-adik di rumah bisa buka Al-Qur'annya, surah An-Nahl ayat 90, catat surahnya dan artinya. Selanjutnya, tauhid. Tauhid atau mengesahkan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la ilaha illahur rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu pun yang layak dipatuhi selain Allah. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin bangsa, seorang khalifah di muka bumi, tauhid menjadi dasar paling utama bagi diri setiap manusia. Ketika kita taat dan tunduk kepada Allah, niscaya atau kita tidak akan berani berbuat yang macam-macam, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Korupsi dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Masalah kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri, para wakil rakyat atau pemegang pemerintah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dari surah ini, kita sebagai rakyat dianjurkan atau diwajibkan untuk patuh kepada pemimpin di antara kita, ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu. Selanjutnya, hukum membentuk khalifah.
ijma' sahabat ketika Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu berkumpul dan memilih satu untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di antara mereka. Saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat membincangkan masalah pengganti beliau. Jadi saat itu para sahabat berkumpul mencari salah seorang di antara mereka yang bisa dijadikan pemimpin, menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai khalifah, sebagai penata suatu bangsa. Yang kedua, demi menyempurnakan kewajiban, khalifah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban bernegara. Jadi ketika bangsa itu tidak ada pemimpinnya, maka bangsa itu akan rusak. Selanjutnya, memenuhi janji Allah. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai penguasa di muka bumi. Selanjutnya, yang terakhir, kita masuk pada hikmah adanya khalifah. Khalifah yang ditegakkan dengan tujuan jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama, pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di suatu pihak. Di pihak lain justru akan membuat khalifah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas. Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman dan ras sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya adanya khalifah, negara, kemakmuran, kenyamanan itu akan tetap terjaga, dan suatu pemerintahan itu akan tetap kokoh ketika masyarakatnya percaya kepada pemimpinnya. Khalifatul ard. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi